Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syifa Ratu Anissa, saya dari kelas 12D. Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Jadi, energi elektromagnetik akan merambat melalui gelombang yang dipengaruhi oleh kecepatan, frekuensi, panjang gelombang, dan amplitudo. Jadi, osilasi muatan bertemu dengan osilasi dari medan listrik dan medan magnet dapat membentuk gelombang elektromagnetik. Berikut contoh bentuk gelombang elektromagnetik. Medan listrik ada di garis Y dan medan magnet ada di garis X. Hal ini membentuk tegak lurus dan gelombang yang bergerak sepanjang arah Z juga membentuk tegak lurus. Maka dari itu, gelombang yang dihasilkan oleh osilasi medan listrik dan magnet pada 90 derajat disebut juga gelombang elektromagnetik. Namun, paralel dari medan listrik dan medan magnet tidak dapat membentuk gelombang elektromagnetik. Contoh lain dari gelombang elektromagnetik yaitu elektromagnetic spectrum. Di elektromagnetic spectrum terdapat gelombang radio, gelombang mikro, gelombang infrared, cahaya tampak, sinar UV, sinar X-ray, dan sinar gamma. Kenapa semuanya berbeda satu sama lain? Nah, ini karena adanya panjang gelombang dan frekuensi. Hal ini memiliki hubungan terbalik. Jika kalian menaikkan panjang gelombang, maka frekuensinya akan semakin menurun. Gelombang radio terbentuk dari gelombang elektromagnetik. Gelombang ini memiliki panjang gelombang yang terbesar dan frekuensi yang terkecil. Gelombang ini dapat terbentuk menggunakan listrik dalam bentuk arus alternatif. Untuk membuat gelombang radio, kita memerlukan alat transmitter yang dapat terhubung ke osiloskop. Osiloskop dapat membantu kita melihat arus frekuensi yang akan menentukan berapa jumlah frekuensi yang akan kita buat. Gelombang yang sudah jadi dapat kita deteksi dengan menggunakan receiver yang akan menyerap energi tersebut, lalu energi tersebut akan terdeteksi ke osiloskop lainnya. Maka frekuensi osiloskop A dan B adalah sama. Konsep inilah yang membuat kita dapat mentransfer informasi dalam jarak jauh. Gelombang ini berfungsi untuk komunikasi jarak jauh. Namun, banyaknya paparan radiasi gelombang radio dapat menyebabkan risiko terjadinya kanker. Orang yang terdampak gelombang mikro cenderung memiliki gangguan tidur. Gelombang mikro terbagi menjadi dua, yaitu tidak dapat diserap molekul air dan dapat diserap oleh molekul air. Hal ini dapat dibedakan dari beberapa manfaatnya, yaitu yang tidak dapat diserap oleh molekul air digunakan dalam bidang komunikasi yang menggunakan satelit. Karena satelit sangat jauh dari bumi, maka gelombang mikro harus melewati atmosfer bumi. Hal ini tidak bisa terjadi jika gelombang dapat diserap molekul air, mengingat atmosfer memiliki banyak uapan air yang akan turun kembali ke bumi. Kita dapat mendeteksi hal ini menggunakan parabola seperti TV. Yang dapat diserap oleh molekul air terdapat pada oven microwave yang membantu kita memanaskan makanan. Karena kebanyakan makanan yang kita makan mengandung banyak cairan. Nah, saat microwave memanaskan makanan kita, energi dari gelombang mikro tersebut terserap oleh air dalam makanan kita. Air dalam microwave akan bergetar saat menerima energi baru yang tersalurkan. Hal ini terjadi untuk mentransfer sebagian energi baru ke molekul lainnya sehingga energi tersebut menyebar ke seluruh makanan melalui konduksi. Inilah sebabnya makanan yang mengandung lebih banyak air cenderung lebih panas. Gelombang infrared dipancarkan dari semua objek yang mempunyai energi panas. Banyaknya gelombang ini bergantung pada temperatur objek tersebut. Jadi, semakin panas suatu objek, maka semakin banyak radiasi infrared terpancar. Hal ini terdapat pada kamera infrared yang membantu kita melihat di dalam kegelapan dan mengenali berbagai organisme hidup. Kamera lainnya ini juga dapat membedakan mana area yang panas dan mana area yang dingin dengan menghitung berapa banyak radiasi infrared yang ditangkap. Sinar infrared ini berfungsi pada saat kita memasak. Dengan memanaskan logam ke temperatur yang lebih tinggi seperti di oven dan grill, kita dapat membuat logam memancarkan banyaknya radiasi infrared yang dapat memanaskan makanan dengan mentransfer panasnya saat memasak. Namun, sinar infrared dapat berdampak buruk pada mata yang dapat mengakibatkan katarak. Cahaya tampak adalah cahaya yang biasa kita lihat dan menghasilkan berbagai warna yang berbeda berdasarkan pada panjang gelombang.
Warna merah memiliki gelombang terpanjang dan warna ungu memiliki gelombang terpendek. Kita dapat melihat urutan warna ini sesuai Meiji Binio. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya tampak juga bermanfaat pada bidang komunikasi yang menggunakan fiber optik, seperti kabel yang terbuat dari kaca tipis atau plastik fiber yang mampu untuk mentransmisi cahaya dengan jarak yang jauh. Dampak dari cahaya tampak salah satunya pada kegunaan laser. Jika laser mengenai mata, maka akan merusak retina mata. Seperti yang kita tahu, sinar ultraviolet adalah sinar yang terpancar dari cahaya matahari. Hal ini biasa terdapat pada lampu yang dihasilkan oleh radiasi UV lalu diserap oleh fosfor, kemudian dipancarkan kembali menjadi cahaya. Hal ini dapat menghasilkan energi yang efisien. Manfaat dari sinar ultraviolet yaitu untuk memberi vitamin D. Dampak dari sinar ultraviolet yaitu dapat mengakibatkan penyakit atau perubahan pada kulit seperti suntan atau sunburn. Sinar X mempunyai panjang gelombang yang pendek dan frekuensi yang tinggi. Sinar X membantu kita untuk melihat struktur dalam tubuh lalu dideteksi melalui plat detektor. Hal ini dapat terjadi karena sinar X dapat terserap oleh bahan padat seperti tulang namun dapat menembus bagian yang kebanyakan cairan seperti paru-paru dan usus. Sinar X juga hanya dapat melewati beberapa bagian yang berdaging seperti jantung. Sinar X akan berwarna putih jika terserap oleh bahan padat sedangkan akan berwarna hitam di area yang menerima radiasi. Manfaat dari sinar X adalah untuk mendeteksi tulang yang patah atau rusak. Dampak dari sinar X ini cukup berbahaya. Biasanya banyaknya sinar X yang dipakai sehari-hari sangat sedikit, sehingga layak untuk diambil resikonya. Tes menggunakan sinar X juga merupakan tes yang sangat cepat dan murah. Namun, bahayanya jauh lebih besar bagi staf yang terlibat, sehingga mereka biasanya memakai celemek dari timah untuk menangkal sinar X dan meninggalkan ruangan ketika sinar X ditembakkan. Sinar gamma adalah sinar yang memiliki frekuensi tertinggi dan panjang gelombang terpendek. Sinar gamma punya peran dalam peralatan medis dan pada makanan. Pada peralatan medis, sinar gamma dapat membunuh mikroorganisme tanpa menyebabkan kerusakan lainnya. Biasa digunakan pula air mendidih untuk membunuh mikrobakteri di temperatur tinggi. Pada makanan, sinar gamma dapat membunuh mikroorganik tanpa menyebabkan kerusakan lainnya. Maka dari itu, sinar gamma biasa digunakan untuk mensterilkan makanan untuk jangka yang panjang. Sinar gamma dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan untuk mengobati kanker yang biasa kita kenal sebagai radioterapi. Dampak dari sinar gamma dalam penggunaan dosis banyak dapat menimbulkan beberapa gejala yakni muntah, mual, demam, dan kejang-kejang. Nah teman-teman sekalian, jadi setelah menyimak video tentang gelombang elektromagnetik, tentu kamu tahu kalau misalnya gelombang elektromagnetik itu banyak di sekitar kita. Dan ternyata hampir semua atau most of all gelombang elektromagnetik itu berbahaya bagi kita. Jadi, karena sudah membahas tentang apa itu gelombang elektromagnetik, terus habis itu karena sudah habis bahas tentang jenis-jenisnya, dampak, manfaat, dan semuanya, maka kali ini saya mohon pamit diri. Nah, sebelum saya pamit, saya mau bilang sesuatu. Kalau jika dalam hidup ini kita hanya diam dan tidak membuat apa-apa, hanya membuang waktu, maka hasil yang kita dapatkan sama dengan nol. Ini saya pelajari dari hukum Newton 1, yaitu gaya sama dengan nol. Oke, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.